السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيها الحاضرين والحاضرات، المحاضرة في هذا اليوم سيلقي فضيلة الكرام الحاج محمد هاشم المجزر، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita melihat di dalam Al-Quran terkait perintah sholat, perintah zakat, maka kita akan temukan di beberapa tempat. Akan tetapi terkait dengan bulan Ramadan dan juga perintah puasa, maka hanya ada di satu tempat, yaitu dimulai di Al-Baqarah 183 itu. Di Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati bulan suci Ramadan itu dengan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Kalau kita angen-angen, ada satu pesan tersirat atau secara implisit ketika disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, maka ini mengajak kepada kita ketika di bulan suci Ramadan, maka ini mendorong kepada kita untuk melakukan introspeksi sejauh mana interaksi kita dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Yang mana bulan Ramadan ini adalah ulang tahunnya turunnya Al-Quran. Ya. Maka dari itu yang kita harus waspada, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini berbicara ketika nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matur atau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjur, yang diabaikan, yang tidak dihiraukan. Memang sebagian mufassirin itu ketika menafsirkan maksud dari qaumi itu adalah ummatud da'wah, yaitu mereka orang-orang kafir yang ketika diajak, ketika mereka disampaikan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak ngereken, mereka acuh tak acuh. Tapi sebagian yang lain, sebagai pengingat kita, maka tidak ada salahnya kalau ini menurut sebagian mufassirin juga, bahwa kaum yang dimaksud itu boleh jadi termasuk kita, karena kita tidak lain adalah kaum, adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita masuk kategori mahjur ini. Nah, mahjur itu kalau kita amati lebih dalam, itu juga bertingkat-tingkat. Misalkan saya kenal dengan seseorang namanya Ahmad. Ketika dulu saya belum kenal, maka ketika berpapasan lalu saya tidak menyapa, maka saya tidak dikatakan tidak menyapa, tidak dikatakan saya sombong terhadap Pak Ahmad karena saya belum kenal. Tapi ketika kita sudah kenal, lalu kok tidak nyopo, lalu kemudian tidak pernah silaturahim ke rumahnya dan seterusnya, semakin akrab, maka intensitas itu harus semakin dekat. Ketika kita tinggalkan sedikit, maka boleh jadi bisa terkena level yang namanya mahjur. Maka bulan Ramadan ini mengajak kita untuk introspeksi. Dalam 11 bulan yang lalu sebelum masuk bulan Ramadan, seberapa jauh interaksi kita dengan Al-Quran. Pertama dari sisi tilawahnya, belum lagi angen-angen atau isi kandungannya, mentadaburi isi kandungannya. Dan yang paling penting adalah melaksanakan apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena memang kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman ini yang diangkat di dalam ayat ini. Di awal surah Ar-Rahman ini Allah mengangkat sifatnya yang luar biasa. Ar-Rahman ini kasih sayang yang tanpa batas,
Yang menarik, lanjutan dari Ar-Rahman ini di ayat kedua Allah menyatakan dalam firman-Nya Allamal Qur'an. Sehingga muncul kesan bahwa kasih sayang Allah yang demikian luas itu pertama kali lalu disusul dengan Allamal Qur'an, maka ketika Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita, maka ini sesungguhnya bentuk kasih sayang yang luar biasa. Makanya dalam hadis Rasulullah beliau menyatakan Al-Quran itu adalah maktabatullah fil ard, hidangan Allah di muka bumi ini. Yang namanya hidangan ya tinggal kita mengaksesnya sejauh mana, seberapa banyak. Karena Allah sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa, alam Al-Quran ya. Betapa tidak kalau kita lihat, kita rinci saja nih, membacanya saja, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu baru sisi membacanya saja sudah diberi pahala yang luar biasa, karena Al-Quran bukan kalam sembarangan. Lalu disusul dalam Ar-Rahman itu khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, allamahul bayan, Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan. Yang kalau kita buka di terjemahan, al-bayan itu adalah menjadikan manusia itu, mengajarkan kepada manusia pandai berbicara. Karena memang di dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengutip riwayat Mujahid, al-bayan ay an-nutqu, jadi terkait dengan berbicara. Tapi di sini kalau kita lihat lebih dalam, berbicara itu tidak hanya sekedar berbicara. Karena seseorang yang berbicara itu sesungguhnya mengeluarkan apa yang ada di dalam akal pikirannya. Jika seseorang akal pikirannya sedang kacau, maka bahasanya juga akan kacau. Sehingga ini sangat terkait sekali. Di dalam kajian psikolinguistik contohnya, ini ada orang-orang yang ketika berbicara ada gangguan. Ini boleh jadi ada proses iktisabul lughahnya, atau ada proses ketika di pikiran ini yang gagal, sehingga ketika diungkapkan maka al-bayannya tidak tercapai. Lalu apa kaitannya antara Ar-Rahman, Allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan? Ada satu kesan yang bisa kita petik di sini, yaitu apa yang kita sampaikan yang itu disebut dengan al-bayan, maka sesungguhnya itu harus sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, karena Allah sudah mengatakan Allamal Qur'an. Karena ketika kita menyerap informasi dari luar, itu sebagaimana perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kalau kita lihat di dalam kajian morfologi, itu kan sebuah fi'il yang sesungguhnya muta'addi, dia membutuhkan objek. Tapi dalam konteks ini objeknya tidak disebut, sehingga kesannya mufassirin menyatakan bahwa ini berarti objeknya bebas, yang penting syaratnya bismi rabbik. Ketika kita sudah iqra bismi rabbik, lalu kita serap dalam diri kita, kita olah di pikiran kita, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik. Itu harapannya, yang sesuai dengan alam Al-Quran tadi. Inilah sesungguhnya salah satu yang menjadi renungan kita. Kembali lagi bahwa bulan suci Ramadan adalah kasih sayang Allah yang luar biasa, karena alladzi unzila fihil Qur'an, yang itu menjadi petunjuk hudan linnas, bukan hanya bagi sekelompok orang, tapi hudan linnas. Tapi yang betul-betul mampu mendownload petunjuk itu adalah orang-orang yang betul-betul mau mengambil petunjuk itu, dan dia mengupgrade dirinya sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang disebut dalam Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk umat Rasulullah yang disebut oleh Rasulullah sebagai mahjur, tetapi kita adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi aktif dengan kalamnya, sehingga kelak dipanggil dengan sebutan ashab atau lisahibi. Karena Rasulullah dawuh, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.